kita mau kembali beribadah ya Kak Udes. Betul Kak Udur. Yes, sekarang kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik semuanya apa kabar ya? Ikutin gayanya yuk Kak. Ada gayanya nih, sungguh amat baik. Puji Tuhan. Yuk sama-sama Kak Udes. 1, 2, 3. Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk beribadah, Kak Udur berharap adik-adik di sini pakai bajunya yang rapi ya Kak Udes. Udah mandi, udah wangi, dan disiapkan Alkitabnya. Nah, dari sini adik-adik bisa siapkan hatinya, berdoa terlebih dahulu untuk bisa beribadah sekolah minggu. Betul sekali Kak Udur. Dan kita mau masuk ke dalam ibadah kita mau nyanyi dulu Kak Udur. Betul Kak Udes. Supaya kita semua selalu bersuka cita. Kita mau naikkan bersama-sama ya Kak Ades dan Kak Udur minta adik boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Nah, adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Andes. Mari kita satu di dalam doa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan kehidupan yang baru, dengan tubuh yang sehat. Dan pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bimbing kami supaya kami boleh duduk dengan baik dan juga kami boleh bersuka cita. Dan juga pada saat mendengarkan firman Tuhan kami boleh dengar-dengaran juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang kali ini dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu ya Kak Andes. Betul sekali Kak Udur. Adik-adik mau lihat nggak ya? Bersama juga dengan semua orang tua. Gimana Kak Udur? Kita lihat? Ya, lihat. Kita saksikan sama-sama.
Kak ya. Nah, adik-adik semuanya kita akan masuk ke dalam 10 Perintah Allah. Betul sekali. Kira-kira apa ya Kak Udur hari ini yang mau kita sebutkan bersama-sama? Kita kembali dari nomor 1 dan nomor 2. Dan yang pertama, adik-adik, mari kita ucapkan sama-sama perintah Allah. Yang nomor 1 yaitu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang nomor 2 apa tuh Kak Edes? Yang nomor 2 itu adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Itu dia tadi Kak Udur ya. Jadi adik-adik harus tetap ingat untuk 10 hukum Taurat. Yang hari ini perintah hukumnya itu yang pertama dan juga Yang kedua. kedua. Yuk adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan dan kita akan menyanyikan satu buah lagu yaitu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik sekolah minggu semuanya, Kak Andes minta dan juga Kak Dur minta kita boleh bangkit berdiri karena hari ini kita mau mengatakan untuk pengakuan iman rasuli. Kita mulai ya Kak ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhannya, kita menyanyikan satu buah lagu yaitu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan
Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Freddy undang adik-adik kita untuk sama-sama berdoa. Kak Freddy akan pimpin adik-adik di rumah untuk berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengurapi setiap kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah adik-adik, coba ya adik-adik lihat ya gambar di samping ini. Nih ada gambar telepon sama gambar anak kecil lagi berdoa. Apa ya kira-kira hubungannya? Ada yang tahu? Nah adik-adik, sekarang kita bahas ya teleponnya ini. Nah adik-adik, apa sih fungsi utama dari telepon ini? Ya betul, untuk komunikasi ya adik-adik. Jadi kalau kita punya saudara, kita punya teman yang jauh, kita nggak bisa tatap muka, tapi kita masih bisa komunikasi sama orang tersebut melalui telepon. Nah adik-adik, coba sekarang kita lihat lagi ya gambar yang sedang berdoa ini nih, anak kecil yang sedang berdoa. Adik-adik tahu hubungannya apa? Nah adik-adik, anak kecil yang sedang berdoa ini dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita boleh buka di Matius 6 ayat 5-13. Ya, udah dibuka ya. Jadi pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus itu sedang mengajar orang banyak. Tuhan Yesus itu mengajarkan hal berdoa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita itu berdoanya jangan seperti orang fasik adik-adik, seperti orang yang munafik. Jangan berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lihat kalau kita lagi berdoa. Adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa di tempat yang tenang, kita berdoa di tempat yang tersembunyi, supaya orang-orang itu tidak melihat kalau kita sedang berdoa. Dan doa kita pun tidak boleh bertele-tele ya adik-adik, tidak boleh panjang tapi intinya nggak ada ya. Jadi kita harus berdoa dengan baik kepada Tuhan. Nah adik-adik pernah dengar nggak doa Bapa kami? Pastinya adik-adik semua sudah hafal ya. Nanti Kak Freddy kasih tugas kepada adik-adik di rumah. Adik-adik nanti kirimkan video adik-adik lagi mengucapkan doa Bapa kami. Nanti dikirim ke grup orang tua ya. Minta tolong sama mamahnya, minta tolong sama papahnya untuk rekamin adik-adik ketika kalian lagi baca doa Bapa kami ini. Nah adik-adik, doa Bapa kami ini adalah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita supaya kita berdoa seperti doa Bapa kami ini. Berdoanya tidak bertele-tele ya adik-adik. Sebenarnya bagaimana sih kita seharusnya berdoa kepada Tuhan? Nah adik-adik boleh lihat di sini ada doa Bapa kami. Adik-adik bisa lihat yang paling atas ya, ada kata-kata Bapa kami yang di surga. Jadi adik-adik, ketika adik-adik berdoa itu alamatnya harus jelas. Kepada siapa adik-adik berdoa itu harus jelas. Kalau di sini kita lihat kepada Bapa. Bapa yang di mana adik-adik? Bapa yang berada di surga. Jadi yang tadi Bapa kami yang di surga itu kalau kita lagi berdoa alamatnya harus jelas. Nah yang kedua itu, pola yang Tuhan ajarkan itu adalah penyembahan. Jadi ketika kita sudah kasih alamat yang tepat, kita juga harus menyembah. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Tuhan. Adik-adik boleh lihat ya, dari kata-kata dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah kita itu setelah tahu alamatnya, kita tadi Kak Freddy bilang harus menyembah. Jadi tadi polanya itu dari kata-kata dikuduskanlah namamu sampai di bumi seperti di surga.
surga ya adik-adik. Nah, pola yang ketiga adalah permohonan diri. Jadi setiap doa itu memang ada permohonan dirinya. Tapi sebelum kita memohon diri, kepada Tuhan, tadi yang Kak Frede bilang ada alamatnya dan harus ada penyembahannya. Baru kita mengucapkan permohonan diri kita. Apa sih permohonan dirinya? Berupa makanan, berupa pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi dari ayat yang ke-11 ya adik-adik, dari berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah adik-adik tadi kan sudah jelas ya alamatnya kepada Bapa. Yang kedua tadi kan kita juga sudah melakukan penyembahan. Yang ketiga adalah permohonan diri. Di dalam doa itu pasti kita punya dong permohonan diri kita kepada Tuhan Yesus. Tapi yang tadi Kak Frede bilang, sebelum kita memohon kepada Tuhan, kita harus alamatnya harus jelas, sama kita juga harus melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, pola permohonan diri ini dari ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada 3 permohonan nih adik-adik kalau di doa Bapa kami ini ya. Yang pertama adalah memberikan makanan secukupnya. Yang kedua adalah mengampuni kesalahan kami. Yang ketiga adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah adik-adik, dari 3 permohonan diri ini, kalau makanan kan itu kan adik-adik jelas tahu dong, kalau makanan itu kebutuhan primer kita ya adik-adik ya. Untuk yang kedua adalah pengampunan. Jadi adik-adik, ketika kita memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, kita juga harus sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik, pola yang keempat setelah permohonan diri tadi, kita harus tutup dengan yang namanya penyerahan diri. Ada di ayat kata-kata yang karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doa Bapa kami ini itu adalah contoh doa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Tadi apa adik-adik? Alamatnya harus jelas ya, alamatnya kepada Bapa yang di surga. Nah yang kedua itu adalah penyembahan. Kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus sebelum kita melakukan permohonan diri kita. Yang terakhir adalah penyerahan diri. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan biarlah terjadi dalam hidup kita. Nah adik-adik, nanti Kak Frede tunggu ya. Tugas adik-adik, jangan lupa ya doa Bapa kaminya dihafalkan kalau yang belum hafal. Kalau yang sudah hafal nanti tinggal minta tolong aja sama mama sama papahnya ya. Adik-adik, kita sudah selesai belajar tentang bagaimana kita seharusnya berdoa. Seharusnya kita berdoa tadi ada 4 ya adik-adiknya, 4 pola. Alamatnya harus jelas, kita juga harus melakukan penyembahan, kemudian kita melakukan permohonan diri, kemudian kita melakukan penyerahan diri. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kak Frede undang adik-adik untuk doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami Bapa boleh belajar tentang seharusnya kami berdoa. Bapa, biarlah Bapa anak-anak kelas Pratama boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai bertemu di minggu yang akan datang ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.